Seandainya Adam berkata, ma misalnya, atau yang, terserah dia mau manggil apa pada istrinya, bukan yang ini disuruh makan, ini tidak boleh, yang lain boleh. Apa susahnya suami sebagai kepala mengambil keputusan itu? Saya tanya kepada saudara, seandainya Adam menggunakan otoritasnya sebagai suami berkata tidak pada istrinya, dunia kira-kira ceritanya lain atau sama? Ayo jawab cepat saudara. Lain. Enggak seperti sekarang ini. Begitu pula Abraham. Apa susahnya dia berkata tidak. Janji Yahweh itu lewat rahimmu, bukan yang lain. Singkat bukan kata-kata itu. Lalu sebagai kepala dia menolak usul istrinya, maka enggak akan ada perang sampai hari ini, enggak selesai-selesai di Timur Tengah itu. Karena dua anak lain mama ini yang ribut terus sampai hari ini. Ngerti sekarang saudara? Dalam buku Yirkam Ismail saya terkejut. Saya baru baca minggu yang lalu. Sekarang sedang diterjemahkan. Penulisnya Faisal Malik. Dia meyakinkan nggak sampai 5 tahun ini Kairos Yahweh terjadi untuk mereka. Mereka akan jumpa Mesias di kitab sucinya sendiri. Nah, di situ dia tuliskan. Saya baru sadar juga kalau orang Arab itu bukan keturunan Ismail, karena Hagar itu orang Mesir. Dan kalau saudara baca di kitab Kejadian, setelah Ismail besar, mamanya menikahkan dia dengan orang Mesir lagi. Nah, pada masa itu di Jazirah Arab sudah ada penduduk. Kita mundur lagi, keluarga yang ketiga, salahnya sama, yaitu keluarga Ishak. Faisal Malik menulis, sebetulnya Islam itu dibagi dua. Satu yang keturunan Ismail, itu yang baik. Tapi yang jahat itu keturunan Esau. Nah, dia merinci di buku itu, kenapa keturunan Esau jadi jahat seperti sekarang. Dia berani berkata, teroris-teroris dari Islam itu bukan dari Arab, yang dari Ismail, tapi dari Esau. Kenapa? Sebab suatu hari Esau menikah dengan salah satu anaknya Ismail, yang nggak lain adalah kemenakannya sendiri. Nah, keturunan inilah yang jadi jahat kepada Israel, karena bencinya Esau kepada Yakub diturunkan kepada anak cucunya sampai hari ini. Nah, ini terpisah. Maka itu sebagian besar Islam nggak setuju dengan jihad yang ngebom itu, nggak setuju. Oke, itu semua tercatat dalam Perjanjian Lama. Nah, mengapa Esau jadi seperti itu? Maaf, kembali peranan istri yang salah. Kalau kita baca Kejadian 25 dengan baik, kandungan anak pertama mereka yang kembar itu bermasalah. Nah, teman itu belum ada USG. Ketika Ribka mengandung penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan, dia itu sakit, menderita sekali. Bayangkan. Terus dia datang kepada Yahweh bertanya, kenapa kandunganku ini bermasalah? Masih ingat firman Yahweh kepada Ribka? Anakmu itu kembar, tapi yang bungsu itu kelakuannya beda, nakalnya luar biasa. Maka itu ketika Esau lahir dulu, kenapa Alkitab penulis Yakub pegang kakinya? Karena Yakub ini yang sulung seharusnya, bukan Esau. Nah, istri yang tidak mau menghormati kepalanya, Ribka tidak pernah cerita kepada Ishak tentang pewahyuan itu, bahwa anak sulung kita itu yang lahir kedua. Karena Yahweh sudah berpesan kepadaku. Dia nggak ngomong. Saudara, dari 3 keluarga ini, keluarga Adam, Abraham, dan Ishak, ternyata 3 istri ini yang bermasalah karena tidak menghormati kepalanya. Nah, kepalanya bego juga, ikut saja. Sehingga sampai hari ini seluruh keturunan Esau dan seluruh keturunan Yakub tidak berhenti perang.
ketika suami tidak mengambil peranan sebagai kepala, mengambil keputusan. Saya bisa membuktikan, karena sudah 37 tahun saya jadi hamba Tuhan. Maka itu sejak saya menemukan di Kejadian 3:17, kalau saya ketemu bapak-bapak, suami-suami yang gagal terus usahanya, diberi modal berapa saja, habis, gagal, sudahlah. Atau saya ketemu hamba Tuhan yang bertahun-tahun pelayanannya, sudah pindah ke sekian banyak tempat, sudah pindah ke sekian banyak organisasi, tapi gagal terus. Dengarkan ibu bapak saudara-saudara, kalau saya ketemu suami-suami seperti itu, baik dia pengusaha, karyawan, pegawai, ataupun hamba Tuhan yang tanah hidupnya terkutuk, begitu susah untuk diolah, begitu sulitnya, saya langsung gunakan hukum ini. Saya akan tanya mereka dua, bagaimana peranan suami istri di rumah. Dan 100% istri yang dominan menguasai suami, apapun usaha suaminya, entah dia pengusaha atau hamba Tuhan, selalu gagal. Dan anak-anaknya akan bermasalah. Ngeri bukan? Jadi dunia sampai kacau seperti ini. Ternyata setan merubah hierarki ini. Perempuan-perempuan jangan tersinggung dulu. Tuhan tidak berfirman, hai perempuan, tunduklah kepada laki-laki. Tidak. Tapi yang Yahweh firmankan, hai istri, tunduklah pada suami. Beda. Jadi bukan perempuan tunduk pada laki. Tidak. Lalu kita kejar lagi, mengapa istri harus tunduk pada suami? Jawabannya gampang, semua kita ngerti, walaupun kita tidak semuanya pelaut. Saudara perhatikan, jangan lagi kapal, perahu saja ya. Kalau motorisnya 2, bisa jalan nggak? Nggak, coba jawab, saya tanyain. Mungkin nggak kapal 2 nakoda? Jawab cepat. Mungkin tidak kapal 2 nakoda. Kenapa tidak mungkin? Kapalnya jadi bagaimana kalau 2 nakoda? Ayo jawab cepat saudara. Bukan tidak seimbang, betul. Nggak jalan, ya. Tidak bertujuan, betul. Maka itu kalau rumah tangga 2 kepala, itu tidak mungkin. Yang jadi korban pasti anak-anak. Anak-anak bingung, suara mana yang kami dengar? Papa ngomong begini, mama ngomong begitu. Suara mana yang kami dengar? Nah, itu permasalahannya saudara. Kalau rumah tangga itu 2 kepala, ngerti sekarang ini ya? Jadi mulai hari ini kita harus berubah supaya pernikahan kita itu jadi benar di hadapan Tuhan. Nah, dari 3 keluarga ini kita melihat kehancuran dunia. Istri boleh usul kepada suami, boleh. Tapi tetap pengambil keputusan adalah suami, bukan istri. Janji Tuhan kepada Ismail itu luar biasa. Jadi sebetulnya keturunan Ismail itu orang Mesir, bukan orang Arab. Itu ada bangsa lain lagi. Cuma orang Arab yang paling banyak menerima yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu. Kalau kita melihat ini, maka kita akan tahu. Saya lanjutkan dulu. Saudara, siapa yang sudah baca bukunya Gus Dur yang sangat membuat marah kelompok ekstrem, judulnya Ilusi Negara Islam. Ketika buku itu diterbitkan dan dijual, maka 3 toko buku diancam langsung oleh FPI mau dibakar. Akhirnya ditarik, dan timnya Gus Dur tidak kurang akal. Saudara sekarang bisa membeli lewat internet. Jadi cari judulnya itu Ilusi Negara Islam. Kaget kalau kita baca. Harusnya Indonesia menyadari akan keadaan ini. Dalam buku Ilusi Negara Islam itu, Gus Dur menuliskan dalam 3 bagian. 1, sejarah Islam sendiri. 2, salahnya penafsiran dari kitab suci oleh kelompok ekstrem. Yang 3, dia nuliskan apa yang harus dibuat oleh Indonesia. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara. Jadi sebagian besar orang Islam di dunia ini sangat merindukan